Data geometris Kappa GX 2022 baru saja saya submit di bikeinsights.com. Surprisingly, hasil analisa berbasis ridge dan stack menyebutkan geometrinya termasuk kategori tren very agresif. Dalam review sebelumnya, Scapa Steel 2022 atau disebut T2, saya simpulkan punya karakter yang lebih comfort. Cek di ulasan sebelumnya. Semakin valid, Genio memang memperluas cakupan seri Scapa, mengisi pasar gravel yang lebih comfort, diwakili Scapa Steel T2 ya, dan juga gravel yang lebih agresif, diwakili Scapa GX. Mantep banget Genio. Sekarang kita akan mengulas satu persatu tentang Genio Scapa GX, mulai dari geometri, tampilan, kekurangan dan kelebihan, dan terakhir kesimpulan. Geometri Scapa GX. Ini adalah geometri Scapa GX untuk ukuran M atau 49 dan L atau 53. Supaya membantu memahami, kita perlu komparasikan dengan Scapa T2. Ini adalah ridge dan stack Scapa T2. Kalau melihat ini terasa nggak ada apa-apa ya. Tapi sekarang coba kita bandingkan dengan Scapa GX. Kita membandingkan frame size yang sama ya, ukuran M. Nah, ridge Scapa GX lumayan jauh lebih panjang kan, selisihnya 57 mm. Perbedaannya juga ada pada stack. Scapa GX punya stack lebih pendek, sedikit sih, cuman 5 mm lebih pendek dibandingkan Scapa T2. Kesimpulannya, perpaduan angka ridge dan stack pada Scapa GX dinilai oleh bikeinsights.com termasuk dalam kategori frame sangat agresif. Karakter geometri Scapa GX itu lebih agresif, artinya gaya berkendara Scapa GX ini didesain untuk lebih rebah, lebih membungkuk. Jadi kalau dipakai kecepatan tinggi, mestinya sepeda ini masih enak untuk dipacu. Profil geometri seperti ini sebenarnya bukan harga mati ya, karena masih ada ruang untuk memanipulasi posisi berkendara. Meski punya default agresif, Brother masih bisa membuat posisi berkendara yang sedikit lebih tegak, contohnya dengan pemilihan frame size, merubah panjang stem, mengatur ketinggian saddle, bahkan jika perlu merubah drop bar, tujuannya untuk menentukan gaya berkendara yang lebih cocok. Tampilan, ini opini saya pribadi ya, visual Scapa GX ini jauh lebih mahal dari harga sepedanya sendiri. Tampang sepeda seperti ini harusnya tidak di harga 4,2 jutaan, tapi boleh ngelawan Marine Gestalt yang di harga 9 jutaan. Singkatnya, Scapa ini keren. Yang saya temukan di ATR Cycling itu warna biru, bukan gloss ya. Ini biru Dove atau matte. Dua varian warna ini memisahkan selera konsumen sebenarnya ya. Yang suka tampil klimis tapi ngeblend sama habitat gravel pasti akan memilih warna coklat yang berpadu dengan fork mirip karbon ini. Warna birunya lebih stand out, apalagi ditambah aksen warna Tosca, jadi lebih urban. Pinternya Genio, birunya dibuat matte supaya lebih selaras dengan habitat gravel. Tapi juga masih cocok kalau diajak ngelup di tengah kota. Asik nih Genio. Dekal atau stikernya cakep, cukup simpel dan informatif. Genio menjelaskan genre gravelnya lewat icon. Material alloy dijelaskan dengan tulisan AL6 gravel. Ada pattern yang lebih complicated tapi disembunyikan di bagian inner fork. Ini ciri khas yang biasanya dilakukan oleh sepeda-sepeda mahal. Di bagian dalam fork, di situ ada tulisan on trail, off trail. Widih, ganteng ini. Bagian paling keren dari sepeda ini menurut saya ada pada fork hingga ke head tube. Bagian atas fork yang memakai smooth welding, jadi kayak karbon gitu. Terus nyambung ke bagian head tube tampak presisi. Head tube-nya juga kelihatan taper, tapi nggak tahu ya di dalamnya taper beneran atau enggak. Yang jelas sepeda ini tampak berkelas.
Hampir semua bagian frame memakai pipa tubular, jadi tetap ada kesan klasik walaupun framenya sudah alloy. Mungkin Genio nggak mau kehilangan fansnya Scapa Steel ya, jadi frame Scapa GX tetap dibuat simple dan klasik. Secara keseluruhan sih nggak kelihatan klasik karena dikombinasikan dengan elemen lain yang membuatnya tampak lebih modern. Sedikit fitur, Genio memberikan slot untuk memasang 2 botol di bagian down tube dan seat tube. Nggak usah khawatir dehidrasi ya. Terus sama dengan saudaranya Scapa T2, pada forknya juga diberikan 2 pasang eyelets. Gas! Kelebihan dan kekurangan. Secara visual, Scapa GX kayaknya nggak ada celah. Udahlah, cakep sepeda ini. Faktor tampilan, harga, dan gak ada kompetitor yang bermain di segmen Scapa GX ini adalah alasan terkuat sepeda ini layak dibeli. Sejauh ini masih gak ada lawan. Kalau soal riding experience saya nggak bisa bicara banyak ya karena belum mencobanya. Saya hanya cek fisik di ATR Cycling. Tapi untuk mendapatkan pengalaman orang lain, brother boleh cek di Facebook grup Scapa Owner dan GX ID. Sekilas sudah banyak review positif untuk Scapa GX ini. Performa untuk shifting, speed, dan kenyamanan geometri sudah lebih dari cukup. Sedikit review negatif adalah perihal performa disc brake yang masih kurang. Kemudian kabel inner shifter pada drop bar yang mengganggu telapak tangan. Ini masalah klasik routing kabelnya Sensa sih. Sensa Ignite sejatinya lebih cocok buat road bike. Itu kenapa susunan sprocket bawaan GX berukuran 11-28T. Banyak yang mengeluhkan ini, berharap bisa upgrade ke minimal 36T. GX sudah pakai kaset ya, jadi sedikit lebih lega. Masih pakai BB kotak. Kalau upgrade ke HT2 lumayan, bakal ngurangin berat GX yang masih di kisaran 12,4 kg. Lumayan lah, nggak berat-berat amat. Di antara beberapa kekurangannya, GX masih punya daya tarik kuat karena punya build quality yang bagus. Kelasnya sudah setara dengan 3 Road seriesnya Genio. Bagus, somehow malah lebih kompetitif. Harga GX masih di bawah Breaker 2. Secara keseluruhan, Scapa GX sangat value for money dengan harga 4,2 juta. Gila sih.